Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 29 September 2021. Pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 1, ayat 47 sampai dengan ayat 51. Pada suatu hari, Filipus berkata kepada Natanael, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkaulah anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita membayangkan bentuk dari malaikat-malaikat? Bagaimana kita bisa mengerti seperti apa malaikat dan bagaimana keberadaannya? Mungkin kita akan sulit untuk membayangkan dan mengerti tentang malaikat. Para spiritualis, teolog, dan ahli-ahli kitab suci mungkin juga tidak mudah untuk berbicara tentang malaikat. Sepanjang sejarah rasanya mereka banyak mendiskusikan dan mendeskripsikan tentang malaikat, berapa jumlahnya, bagaimana hidupnya, dan lain sebagainya. Namun, saudara-saudari yang terkasih, hingga kini, Gereja Katolik khususnya meyakini dan mengajarkan bahwa ada nama 3 malaikat yang adalah utusan utama Allah, yaitu Mikael, Rafael, dan Gabriel. Mereka disebut malaikat agung karena peran penting mereka dalam rencana Allah. Mikael, yang berarti siapa yang seperti Allah, memimpin bala tentara malaikat yang mencampakkan setan dan para malaikat yang memberontak ke dalam neraka. Oleh karena itu juga gereja meyakini bahwa Santo Mikael akan menolong kita untuk mengusir setan dan roh-roh jahat. Gabriel, yang berarti kekuatan Allah, dialah yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita kepada Santa Perawan Maria bahwa ia telah dipilih menjadi bunda Sang Juru Selamat. Dari peranan malaikat Gabriel, kita tahu bahwa Gabriel menjadi utusan Allah untuk menyampaikan kepada manusia berita keselamatan dari Allah. Ia memberi penerangan ilahi kepada manusia, sehingga terbukalah budi dan hati manusia untuk memahami dan meyakini kehendak Allah. Rafael, yang namanya berarti kesembuhan dari Allah, menyembuhkan mata Tobit yang buta. Umat Kristen menghormati malaikat Rafael sebagai tabib yang diutus Allah untuk menyembuhkan manusia dari penyakit dan menguatkan kelemahan jiwanya serta membebaskan manusia dari perhambaan setan. Ketiga utusan Tuhan, para malaikat agung ini, mempunyai tugas perutusannya masing-masing untuk membimbing umat manusia kepada keselamatan. Maka marilah dalam doa-doa dan aktivitas harian, sepatutnya lah kita mengingat para utusan Allah, para malaikat agung ini yang oleh karena kasih-Nya melindungi hidup kita dari malapetaka dan membimbing kita di jalan keselamatan. Mari kita mempercayai bahwa malaikat itu sudah ada dan hadir dalam hidup kita. Lebih membawa berkat bagi kita untuk mengamini eksistensinya, keberadaannya,
dan mengerti bagaimana peran para malaikat seperti yang tertulis dalam kitab suci. Sumber utama kita adalah kitab suci. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak berandai-andai atau bahkan membuat malaikat sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, seperti dalam Injil hari ini, kiranya yang menjadi perhatian kita adalah berkaitan dengan kesejatian hidup, hidup yang tidak dipalsukan. Demikian para malaikat adalah bentuk dari kesejatian hidup. Mereka sungguh hadir dan membawa kesejatian hidup itu sendiri. Seperti Natanael yang dikatakan Yesus sebagai orang Israel sejati. Seluruh hidupnya ia pakai untuk menemukan dan mengerti akan Tuhan. Berada di bawah pohon ara pada siang hari, dalam masyarakat Yahudi berarti orang itu sedang berdoa atau dalam kesendirian seperti orang yang sedang semedi. Maka dalam pengertian Yohanes, Natanael adalah orang yang selalu mendekatkan diri pada yang ilahi, menyatukan hidupnya untuk mengalami Allah yang hadir. Saudara-saudari yang terkasih, bersama dengan para malaikat kita diingatkan untuk membangun hidup yang sejati. Kesejatian hidup yang paling agung adalah kebersatuan dengan Tuhan sendiri. Struktur dasar hidup kita sebenarnya adalah dalam kebersamaan. Dalam kebersamaan yang paling dirindukan adalah kesatuan dengan Sang Pemberi hidup. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita tidak semakin terbelenggu dalam kepalsuan-kepalsuan. Semoga hidup kita menjadi semakin sejati dan murni. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk menyadari kehadiran para malaikat-Mu dalam hidupku. Semoga aku mampu meneladan kesejatian hidup para malaikat. Ajarilah aku agar aku mampu menghidupi perjalanan hidup ini secara lebih sejati dan murni. Semoga aku semakin mampu membedakan yang sejati dan yang palsu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.